Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang saya buat di mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Lusti M. Hum dengan kode seksi 2024-2017-0039. Sebelum saya berpresentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tifa Ananda Putri dengan NIM 23017101. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas harian saya buat yang berjudul Kekerabatan Bahasa Minang Mungka dan Bahasa Minang Pai Baswang. Latar belakang masalahnya yaitu bahasa bertujuan untuk proses komunikasi. Dari segi penggunaan frasa, kata, kalimat, klausa memiliki makna tersendiri. Sehingga dari segi proses berkomunikasi, betul-betul paham dengan bahasa tersebut. Bahasa selalu berkembang seiring berjalannya waktu, memiliki histori tersendiri dalam penggunaannya, mulai dari budayanya, asal daerah, hingga memperhatikan dialek yang ada. Kekerabatan bahasa berkaitan dengan konsep hubungan antara bahasa yang berbeda. Kedua bahasa tersebut memiliki asal-usul yang terkait secara historis. Proses ini dinamakan dengan linguistik historis komparatif. Permasalahan pada penelitian ini mengkaji ulang dari segi kekerabatan bahasa Minang Mungka dengan bahasa Minang Pai Baswang. Hal tersebut dari segi geografis memiliki perkembangan bahasa yang berbeda. Ada juga beberapa kata yang ditemukan perbedaan, dan ada juga beberapa kata yang memiliki persamaan. Diharapkan di penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi yang ingin mengangkat tema tentang kekerabatan bahasa. Rumusan masalahnya, bagaimana bentuk korespondensi bunyi, persentase tingkat kekerabatan, lama waktu pisah, dan 200 kosakata Swades pada bahasa Minang Mungka dengan bahasa Minang Pai Baswang. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bentuk korespondensi bunyi, persentase tingkat kekerabatan, lama waktu pisah, dan 200 kosakata Swades pada bahasa Minang Mungka dengan bahasa Minang Pai Baswang. Dari segi kajian teorinya, saya akan menjelaskan tentang linguistik historis komparatif. Kepanjangannya linguistik historis komparatif, atau yang disingkat dengan LHK, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dari segi historis yang sudah terjadi. Kraft menjelaskan bahwa linguistik historis komparatif dengan linguistik bandingan historis sebagai berikut. Linguistik bandingan historis yang lebih menekankan teknik dalam prasejarah bahasa. Dalam melakukan pembandingan bahasa, ada metode yang digunakan, yaitu korespondensi bunyi, rekonstruksi fonemis, dan rekonstruksi morfemis. Dalam mempelajari bahasa secara diakronis, digunakan dalam kajian linguistik tipologi dan linguistik kontraktif. Sedangkan secara sinkronis, dikaji dari segi morfologi, fonologi, dan sintaksis. Tujuan dilakukan pengkajian pada LHK ini untuk mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dari hasil penelitian tersebut. Leksikostatistik, Hermanto menjelaskan bahwa teknik ini merupakan teknik pengelompokan bahasa yang didasarkan pada persentase kata kerabat dari kosakata dasar yang digunakan dalam bertutur, sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk menghitung data dari 200 kosakata Swades dan menentukan persentase pada udah bahasa yang telah diteliti. Glotokronologi, teknik ini menentukan lama waktu pisah dari segi bahasa yang dibandingkan dengan rumus logaritma. Hermanto menjelaskan bahwa tujuan dari teknik ini untuk menetapkan lama waktu pisah bahasa yang berkerabat dan menetapkan waktu bahasa yang berkerabat. Dengan penelitian ini, hasilnya akan kelihatan dari perbandingan yang sudah didata dalam 200 kosakata Swades. Kekerabatan bahasa dan bahasa Minang. Kekerabatan bahasa, Mas Ruki menjelaskan bahwa kekerabatan bahasa itu ditunjukkan dengan merekonstruksi kesamaan, pemeliharaan, dan pembaharuan bahasa asli yang disebut protobahasa, baik pada tatanan fonologis, leksikal, maupun gramatikal. Bahasa Minang sendiri berada di Provinsi Sumatera Barat dengan suku Minangkabau. Mayoritas penggunaan bahasa ini di Sumatera Barat tentunya. Ada sebagian di luar Provinsi Sumatera Barat karena pergi merantau untuk melakukan pendidikan maupun pekerjaan yang menggunakan bahasa ini. Menurut Octavianus dan Revita pada tahun 2013, wilayah Minangkabau secara umum dibagi ya, yaitu terdiri atas kawasan perbukitan dan pegunungan seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Maluku Kota, Kabupaten Solok,
Kota Solo Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damastraya. Sedangkan daerah pesisir membentang dari air Bangis sampai ke perbatasan pesisir selatan dengan Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang berfokus pada pasangan kata yang identik, kosakata korespondensi fonetik, berdasarkan korespondensi fonemis, dan pasangan kata berbeda satu fonem. Sedangkan dari segi pendekatan kuantitatif memakai metode leksikostatistik dan glotokronologi. Kriteria dari informan yang saya wawancarai yang bernama Nasrullah, jenis kelamin laki-laki, berusia 60 tahun, dan Vira Suryani, berjenis kelamin perempuan, berusia 54 tahun. Hasil dan pembahasan dari segi 200 kosakata Swades bisa dilihat di PPT yang saya buat. Ada sekitar 200 kosakata Swades yang sudah saya wawancarai dari dua informan tersebut. Dari segi hasil data yang telah saya temukan, dari segi pasangan identik, Emanto menjelaskan bahwa kesamaan bentuk untuk menentukan kekerabatan bahasa ditemukan dari kesamaan bentuk untuk semantik yang sama, sehingga dari segi bahasa memiliki makna yang sama dari dua bahasa tersebut. Hasil data yang ditemukan sebagai berikut. Dari segi korespondensi fonemis, berupa keterkaitan antara bahasa yang didasarkan pada fonem-fonem pada kedua bahasa yang dibandingkan. Hasil data yang ditemukan sebagai berikut. Dari segi korespondensi fonetis, berupa keterkaitan antara bahasa yang didasarkan pada pasangan kata yang memiliki makna kesamaan dari segi dialek. Hasil data yang ditemukan sebagai berikut. Dan dari segi satu fonem berbeda, karena dari segi lingkungan geografis, sehingga dari segi satu fonem pada kata ini memiliki makna yang berbeda juga. Walaupun pengucapannya, maaf, walaupun dari segi pengucapan itu berbeda, tetapi memiliki makna yang sama dari dua bahasa tersebut. Hasil data yang ditemukan sebagai berikut. Setelah mengklasifikasi kekerabatan bahasa pada bahasa Minang Mungka dengan bahasa Minang Paibaswang, dihitung dari teknik leksikostatistik untuk ketahui waktu lama dua bahasa tersebut. Hasil yang ditemukan yaitu sekitar 0,625%. Sedangkan dari segi hasil glotokronologi, waktu pisahnya sekitar 5.787 setengah Masehi. Kesimpulannya yaitu, dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa kekerabatan antara bahasa kedua, maaf, kekerabatan antara kedua bahasa sekitar 0,625% dan menggunakan teknik leksikostatistik dan waktu pisah sekitar 5.787,5 Masehi dengan menggunakan teknik glotokronologi. Hasil data yang ditemukan berupa 125 kosakata untuk kekerabatan bahasa yang identik, 6 kosakata untuk korespondensi fonemis, 19 kosakata untuk korespondensi fonetis, dan 27 kosakata untuk satu fonem berbeda. Kedua bahasa ini memiliki kesamaan karena faktor geografis dan perbedaan yang ditemukan di segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Berdasarkan hasil penelitian tadi, pada dua teknik ini, leksikostatistik dan glotokronologi perlu dikaji ulang, sehingga yang ingin melakukan penelitian pada LHK ini dapat mengetahui waktu lama dan waktu pisah pada bahasa Minang Mungka dengan bahasa Minang Paibaswang. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika penyampaian saya ada salah kata, baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Baik, bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.